lihat juga tergesa-gesa tadi bulan. Pak, tambah saya juga. Maklum Bapak, saya terlambat ini banyak yang bilang Iwan lagi terlambat, Iwan lagi banyak yang nggak senang kayaknya. Oh ya, seperti itu ya. Bapak saya gitu Bapak, soalnya orang tengok saya begitu saya terlambat. Kira-kira kalau boleh tahu, banyak kerjaan ya di rumah. Iya Pak, begitu lah, ibu rumah tangga kan Pak. Biasa lah Pak, di rumah banyak kerjaan juga, anak lagi Pak, yang diurus pagi-pagi ini repot kalau pagi-pagi masuk sekolah nih, Pak. Iya benar Bu, anak sehat Bu. Alhamdulillah sehat, lagi masak-masak pula sekarang. Oh ya, siapa yang jaga di rumah Bu? Itu ada neneknya yang tolong jagakan Pak. Aduh, Berarti pagi-pagi sibuk lah Bu ya. iya sibuk, repotnya beda Pak namanya. Aduh, Perasaan Ibu aja sepertinya. Kami juga paham. ya Pak ya mungkin. Tapi ya itulah saya kadang capek juga Pak. Dan juga nyindir-nyindir. Ayo itu Pak suka sindir-sindir saya dia Pak. Yang lambat bawa makan, yang lambat bawa makan. Oh ya, itu ya. Iya. Udah saya repot pagi-pagi, buat sarapan dia saya nggak sempat. Suruhnya bawa makan saya ke sekolah. Kalau boleh tahu, aktivitasnya dimulai jam berapa ya Bu kalau pagi-pagi itu? Sebelum datang ke sekolah? Biasanya saya tuh habis subuh melakukan semua aktivitas tuh Pak. Kebetulan sekarang ini subuhnya agak lambat pula ya kan, jadi agak mepet-mepet waktunya. Saya kekurangan waktu sepertinya Pak untuk menyiapkan sarapan, ngurus anak pagi-pagi. 5:30 lah saya baru bisa ini beres-beres rumah Pak. Iya Bu, benar lah Bu, saya juga paham Bu. Saya juga merasakannya Bu, seperti itu, apa yang Bu rasakan. Tapi kira-kira gimana ya Bu, Ibu menyikapinya? Maksudnya kan subuhnya agak telat ini. Sementara rumah kita jauh dari sekolah. Saya juga seperti itu Bu, saya usahakan misalnya kan, bagaimana supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu ada rencana apa ya Bu ke depannya? Itu Pak, saya nih berencana mungkin saya kayaknya harus ini ya Pak ya. Jangan lagi habis subuh saya menyelesaikan semua pekerjaan saya di rumah itu. Sebelum subuh sepertinya saya harus sudah ini, sudah siap-siapkan atau malam apa ya saya ini bereskan pekerjaan cucian piring, setrikaan atau apa-apa. Biar pagi-pagi saya nggak terlalu tergesa-gesa. Kadang pagi-pagi itu saya sibuk yang bikin terlambat nyetrika jilbab itu. Saya nggak suka ada lipatan di jilbab itu kadang-kadang Pak, makanya bikin saya lambat nyetrika lagi saya jilbab saya. Malam-malam kayaknya saya akan ini Pak, mempersiapkan semua keperluan saya. Saya juga merasa seperti itu juga Bu, tapi kalau kita bisa mengatur waktu, tapi jangan kemalaman juga Bu, nanti nggak cukup jam istirahatnya, malah sampai di sekolah nanti kan ngantuk, nggak semangat kerja misalnya. Iya itu lah Pak, saya ini sebelumnya saya nggak kayak gini lah Pak. Saya karena ini kan baru punya anak kecil, pengalaman pertama juga, jadi belum bisa ngatur jadwal, akan perlu belajar sama guru-guru yang lebih senior kayaknya nih. Kalau Bapak gimana Pak? Pagi-pagi ya saya harus ini ya menurut Bapak? Ya kalau menurut saya kita punya pekerjaan masing-masing. Kira-kira ada pekerjaan yang harus diprioritaskan. Kalau menurut Ibu gimana? Iya, buat skala prioritas dulu berarti ya Pak ya kita ya. Oke lah. Iya benar. Jadi kira-kira
yang bisa kita kerjakan pada malam hari, misalnya setelah maghrib kita laksanakan, atau apa pekerjaan yang bisa atau yang ibu bisa laksanakan setelah subuh misalnya, gimana tuh menurut ibu? Iya, oke lah. Kayaknya perlu saya coba itu Pak, saya lanjutkan dulu. Mana tahu kan bisa menyelesaikan permasalahan saya ini Pak, yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya juga jadi nggak enak juga sama kawan-kawannya kan. Kasih saya aja yang terlambat. Teman-teman bisa Pak, saya nggak bisa. Untuk menjaga suasana kerja juga kan Bu. Jadi kira-kira apa nih Bu Iwan? Iya Pak. Yang bisa ibu kerjakan pada malam hari dan pada pagi harinya supaya nggak terburu-buru pekerjaannya tersebut. Apa ya Pak? Mungkin saya buat sarapan malam-malamnya kan Pak ya. Ya benar juga. Jadi saya, mungkin saya bisa nyapu rumah mungkin malam-malam ya kan. Tapi boleh ya Pak menyapu rumah malam-malam ya? Kalau menyapu rumah kan berapa menit itu Bu? Rumah saya kecil ya Pak, 5 menit paling selesai sama saya. Berarti Bisa lah Pak. Kayaknya yang saya harus ini itu tadi setrikaan jilbab saya kayaknya malam-malam aja. Habis itu saya akan siapkan bahan-bahan masakan untuk sarapan pagi. Jadi pagi-pagi udah saya tinggal masak aja, udah dicuci, udah dibersihkan, nggak payah lagi. Dari awal ininya bumbu-bumbunya udah saya siapkan dari malam. Terus ya sarapan anak saya juga saya siapkan dari malam. Sambil saya siap-siapkan itu mungkin saya bisa nyuci baju ya kan, masukkan ke mesin cuci. Jadi pagi-pagi saya udah tinggal menjemurnya aja lagi habis subuh tunggu terang. oh ya, ide bagus juga itu Bu Iwan. Tapi kira-kira siapa aja ya yang bantu ibu? Masa ibu kerja sendiri di rumah? Enggak, ada orang tua saya Pak. Cuman itu namanya orang tua kan udah tua ya. Jadi kadang kasihan saya Pak, anak saya itu kan lagi rasa-rasanya. Kalau misalnya memang sih bekerja itu bisa dibantu sama orang tua saya. Cuman kalau lagi ada anak saya akan ini takutnya itu kan kayak jemur kain itu di belakang. Kalau anak saya dibawa kan takutnya ikut atau jatuh gimana gitu. Jadi biasanya pekerjaan yang dibantu sama orang tua saya itu yang di seputaran dalam rumah. Misalnya kayak tadi tuh nyapu itu masih bisa kan anak saya kayak gitu. Kayak masak nasi kan nggak terlalu lama gitu meninggalkan anak saya karena dia lagi ini suka jalan ke sana kemari gitu. Pegang-pegang benda-benda yang berbahaya lah seperti itu kan, takut Pak ditinggal-tinggal. Iya, jadi kekhawatirannya dengan anak udah nggak ada lagi berarti Bu ya? Iya itu makanya karena udah ada yang jaga neneknya. Ada juga atunya yang jaga, bantuin jaga gitu Pak. Kalau lagi nggak ada kesibukan atunya yang jaga. Rencana yang bagus itu Bu, karena ibu bilang tadi bahwa ibu akan mendahulukan pekerjaan itu berdasarkan skala prioritas. Jadi nih kira-kira kapan itu rencana itu bisa ibu laksanakan? Kapan ya Bu? Itulah Pak, kalau kapan saya udah berencananya udah dari lama-lama, cuma realisasinya itu yang saya belum bisa. Saya kayaknya harus benar-benar komit dengan rencana saya. Biar teman-teman juga udah ini kan saya udah capek Pak, diiniin aja sama dipandang sini tuh perasaan saya tuh orang tuh nengok saya terlambat lagi Bu Iwan, apalagi kadang ada yang mendiamkan saya kalau saya datang terlambat ya kan. Jadi saya akan memulainya besok saya akan nanti malam lah berarti saya akan mulai memprioritaskan mana nih pekerjaan yang bisa saya kerjakan dahulu, biar pagi-pagi nggak terburu-buru. Kadang ada juga pekerjaan itu nggak sempat saya kerjakan, kayak menjemur kain itu kadang siang pulang sekolah saya baru jemur, saat orang udah angkat kain saya baru jemur kain. Kalau untuk teman-teman itu ya mudah-mudahan itulah Pak, kawan-kawan jadi ini kalau saya udah datang
jadi nggak ini. Saya itu untuk mengurangi itu aja lah Pak, biar nyaman saya kerja di sini nih. Jadi Bu Iwan merasa nggak nyaman ya di sekolah. Iyalah Pak, karena inilah ya sebenarnya kenyamanan itu saya salah saya juga sendiri ya kan. Kenapa saya datang terlambat gitu kan? Kira masalah pekerjaan di sekolah gimana Bu? Oh, kalau iya itu kalau saya datang terlambat otomatis pekerjaan harusnya sudah selesai sama saya. Jadinya karena saya datang terlambat tentu tertunda dan berdampak ke orang lain. Itu juga mungkin ya yang bikin orang jadi ini aduh ini terlambat lagi karena ada pekerjaan orang lain yang terganggu akibat keterlambatan saya. Jadi berdampak kepada orang lain Pak. Ya berarti tadi kan Ibu udah menyampaikan kalau masalah di rumah Ibu sudah mengatur jadwal. Kalau di sekolah bagaimana terciptanya kenyamanan di sekolah, berarti sudah ada juga langkah yang akan Ibu lakukan. Contohnya tidak terlambat lagi. Saya pikir juga seperti itu Bu. Nah, kalau kita sama-sama menjaga datang tepat waktu, kenyamanan itu juga akan datang sendirinya. Apa yang akan Ibu lakukan ini Bu? Selain datang tepat waktu di sekolah. Untuk tadi ya kenyamanan kerja saya itu ya Pak ya. Saya akan inilah Pak, apalagi tugas yang berhubungan dengan orang lain gitu kan. Saya akan menyelesaikan tugas hari ini saya akan selesaikan langsung hari ini, jangan ditumpuk-tumpuk. Terus kalau bisa saya serahkan langsung sama orangnya yang bersangkutan hari itu. Contohnya seperti absensi daftar hadir siswa ya kan. Karena besok pagi kalau saya datang terlambat besok pagi, pasti guru yang piket besok pagi akan payah mencari absen. Jadi hari sebelumnya saya print, saya kasih sama koordinator piket. Biar koordinator piket tidak cari-cari saya. Jadi saya pun kalau misalnya datang terlambat nggak terlalu berefek ke pekerjaan orang lain. Itu kan otomatis guru piket terganggu ya kan Pak ya. Guru mata pelajaran terganggu, apalagi siswa. Pembelajaran tatap muka pasti terganggu. Ditambah lagi siswa kita ini kan kebanyakan kan baru naik tingkat dan gurunya tuh beda-beda tiap tingkatan. Ini awal PTM juga. Jadi ya itulah saya hadir tepat waktu saya rasa. Terus saya mengerjakan pekerjaan saya yang harusnya selesai hari ini, nggak tunda-tunda pekerjaan lah. Jangan ini. Otomatis pasti kawan karena pekerjaannya nggak terganggu dia berterima kasih ya kan Pak ya. Ya benar. Jadi itu kira-kira lah solusinya gimana? Ada kalau yang lain saya masih memikirkan nih apa solusinya. Tambah saya kerjaan ini banyak Pak, kadang Pak yang mau bersosialisasi dengan teman-teman itu menyapa-nyapa aja sebenarnya. Sekedar menyapa, kalau cuma menyapa bisa sekalian lewat ya kan. Aduh, itulah mudah-mudahan tidak terganggu lah pekerjaan orang lain karena keterlambatan saya, karena masalah pribadi saya inilah gitu. Oke, Bu Iwan kan udah cerita tadi ya, bagaimana memprioritaskan pekerjaan rumah, apa yang perlu didahulukan, apa yang akan dilaksanakan setelah pulang sekolah atau pada pagi hari, dan berikutnya masalah kenyamanan di sekolah. Ibu Iwan udah bercerita juga tadi. Nah, memang seperti itu Bu. Kadang-kadang kan kita merasa bahwa pikiran teman itu nggak sama dengan apa yang kita pikirkan. Jadi Bu Iwan kan sudah punya rencana-rencana yang kata Bu Iwan kan akan Ibu laksanakan mulai dari pulang sekolah hari ini. Ya, kira-kira nih untuk melaksanakan rencana tersebut ada nggak kira-kira
orang yang bisa mengingatkan ibu, misalnya di rumah siapa orangnya, di sekolah misalnya siapa, ya supaya apa yang ibu rencanakan bisa terlaksanakan. Iya Pak ya. Kalau di rumah mungkin saya akan inilah Pak, kerjasama juga, akan minta tolong atau apa, diingatkan sama orang tua saya. Biar kalau ya itulah dibantu juga, ditolong, kita sama-sama kerjain pekerjaan rumah, malam kali aja yang dikerjakan. Ya Bu. Kalau di sekolah ada sih Pak, salah satu guru saya kebetulan satu ruangan dengan beliau, itu ada Iya. Bu Aini Pak. Mm-mm. Nah, beliau tuh selalu datang tepat waktu, jadi mungkin saya harus belajar juga dari Bu Aini itu Pak. Dia bisa hadir ke sekolah tepat waktu, pekerjaan rumahnya beres, saya tengok anak-anaknya pergi sekolah ya kan. Ada berpengalaman kayaknya mengurus rumah, bekerja sambil inilah Pak, jadi Iya. ibu rumah tangga ya kan. Jadi saya minta tolong ingatkan sama Bu Aini juga mungkin. Tambah saya satu ruangan dan satu bidang tugas juga sama Bu Aini Pak. Jadi kerjaan mungkin Bu Aini tahulah apa yang harus saya siapkan setiap hari ya kan. Bu yuk ingatkan saya udah dikerjain atau belum ini, karena besok mau diserahkan kayak gitu ya. Sepertinya itu Pak, Bu Aini Pak. Biar saya nggak payah-payah lagi kan, karena satu bidang pekerjaan juga, satu tugas gitu. Ya benar, bagus itu Bu. Saya juga merasa bahwa kita harus saling mengingatkan ya. Apalagi kita bekerja dalam satu tim gitu kan Bu. Iya Pak. Nah, jadi gimana kira-kira Bu perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol santai ini? Ada lagi nggak kira-kira yang hal-hal yang mengganjal misalnya? Ya saya ini ya berterima kasih juga lah Pak, ada Bapak ajak saya ini sesi ini cerita-cerita begini ya. Jadi saya jadi tahu apa yang harusnya saya lakukan gitu kan. Sebelumnya saya tuh mungkin memikirkan sendiri, jadi nggak selesai ini permasalahan saya. Kalau ini kan saya jadi ada diskusi begini kan, saya oh ini ya harusnya begini, saya jadi dapat masukan lah untuk permasalahan saya ini, biar jangan makin ini kan berlarut-larut dan berdampak juga terhadap pekerjaan saya gitu. Ya sangat bermanfaat lah sesi ini Pak bagi saya. Ya kalau begitu saya ucapkan terima kasih Bu atas ngobrol-ngobrolnya ini juga gitu. Waduh, saya yang terima kasih Pak karena masalah saya jadi terbantu ini. Baik Bu Yawan, terima kasih saya ucapkan atas bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan segala permasalahan Ibu dapat terselesaikan. Amin. Ibu bekerja dengan nyaman dan dengan rekan-rekan kerja, terutama yang satu tim, tidak ada permasalahan. Iya Pak, itu harapan saya Pak. Terima kasih juga ya Pak ya, sudah membantu menyelesaikan masalah ini, masalah saya terutama, biar jangan ini berlarut-larut. Oke Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.